standar satu. Kalau Anda ingin mengecek berhasilnya tidak bacaan dan kajian Al-Quran, standarnya ini. Awas, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, sekali lagi ya, saya ingatkan nih. Itu semua standar. Mau Anda baca, mau Anda mengkaji, mau Anda menghafal. Kalau tidak merubah menampilkan sifat baik, maka standarnya itu belum tercapai. Anda silahkan hafal Quran 30 juz. Tapi kalau tidak merubah Anda jadi lebih baik, Anda gagal. Cuma lelah dalam menghafal. Qurannya cuma nyampe sini nih. Di lisan. Belum nyampe sini. Dari mana taunya? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, asetnya masih ada sampai sekarang. Anda kalau umrah lewat itu, ya, jalur itu pasti melewati satu hotel warnanya krem, itu tulisannya jelas, wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wakaf. Bisa nggak Anda membayangkan dari satu sumur, ada kebun di situ, satu sumur diwakafkan, lalu berganti masa dialih fungsikan, itu sekarang jadi hotel, dibukakan akun di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap ada penghasilan dimasukkan ke situ, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu, nggak ada orangnya, akunnya ada. Kita orangnya ada, akunnya nggak ada. Mari cek. Nah, itu yang merubah itu apa? Al-Quran. Sehingga sahabat itu, mereka punya passion, punya bakat, dialirkan dan jadi pilihan. Kan 4 ya, Anda tinggal lihat di 4 ini. 1 kedudukan, ilmu, yang kedua 3 harta, yang keempat tenaga. Anda mau pilih yang mana? Tentukan salah satu. Tentukan salah satu dari 4 ini. Ya, di kedudukan silahkan. Ya, dari yang paling tinggi misalnya dari presiden, jadi gubernur, jadi wali kota sampai ke bawahnya terus gitu. Nanti lihat belajar pedomannya bagaimana jadi pemimpin yang baik, turunkan. Maka di situ kita punya tokohnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan turunan-turunannya, sejahtera. Setiap di copy paste di generasi setelahnya makmur. Karena memang tidak dibatasi di waktu tertentu. Silahkan Anda cek. Di era Umar bin Abdul Aziz, kan bukan eranya sahabat. Hebat juga. Luar biasa juga. Sampai masa keemasan dibawa. Terbalik ketika Qur'annya ditinggalkan. Malas ngajinya, hadisnya jauh, selesai. Jatuh. Silahkan cek dalam sejarah. Masa-masa keemasan orang-orang Islam pada masa itu ketika dekat dengan Al-Quran. Ulamanya masih didengar, dijaga, diamalkan, ilmuwan makin banyak, sampai ke Andalusia, sampai di Iberia, sampai Mensibwa, sampai disebutkannya peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Portugal, peradaban Islam di A, B, C, dan sebagainya. Kapan? Ketika dekat dengan Al-Quran. Nah ini yang mau saya tekankan di bagian yang pertama. Ilmu, silahkan, kita punya tokohnya. Ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya. Kemudian di babnya apa lagi? Harta, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Talhah dan sebagainya. Bab tenaga siapa? Ada Bilal bin Rabah. Apa Bilal pernah dikenal sebagai crazy rich di zaman Nabi? Tidak. Bagawan pengetahuan? Tidak. Punya kedudukan? Tidak. Apa pekerjaannya? Adzan. Tapi pernah nggak Anda mendengar begini? Bilal cemburu pada hartanya Utsman. Pernah? Tidak. Bilal cemburu pada ilmunya Ali. Pernah? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan pilihan. Saya memilih yang ini sebagai bekal pulang kepada Allah. Jadi nggak ada cemburu pada yang lain karena punya jalan hidup. Saya memilih adzan. Kenapa? Karena saat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai Nabi komen, aku mendengar suara tapak kaki Bilal itu di taman surga. Dan dari teriakannya itu dipanjangkan lehernya, kata kiasan. Maksudnya diberikan keutamaan dari suara adzannya. Bilal begitu dengar, adzan aja saya udah ke surga. Ngapain saya capek kayak Utsman itu kan? Makanya beliau pilih itu. Jadi kebanggaan. Anda bayangkan, setelah Nabi meninggal, itu dikejar-kejar, dicari Pak Bilal ada di mana. Sembunyi mempertahankan passionnya. Sembunyi, ditawari ketua Mahkamah Agung. Anda bayangkan, itu kan penawarannya tinggi, itu hakim agung tertinggi, ditawarin, ngumpet di pedalaman. Akhirnya karena nggak bisa, bagaimana dirayunya? Adzan aja deh, baru mau datang. Jadi tapi begitu sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pingsan. Karena membayangkan kenangan bersama Nabi, membayangkan keutamaan. Akhirnya balik lagi. Jadi kebanggaan.
itu kalau diolah Ustaz Fatur ya, di majlis tabligh itu jadi fikih marbot. Bangga sebagai seorang muadzin. Ya, dan sudah khatam. Jadi nggak berpikir yang lain lagi. Rizki kan sudah teratur. Asal Anda bergerak, Allah kirimkan. Profesi itu kan cuma perbedaan dalam mencarinya saja. Yang dosen, yang arsitek, yang dokter, itu cuma perbedaan dalam mencarinya. Kuota rizkinya teratur. Walladzi qaddara fahada. Telah ditetapkan, diberi petunjuk, tinggal ikhtiar, rizki dapat. Jadi biasa-biasa saja. Orang dulu tuh biasa-biasa saja, menganggap Abdurrahman bin Auf biasa-biasa saja. Kata Nabi, ya, ini kalimat yang sangat viral ini. Kalimat sangat viral. Beliau itu tidak khawatir dengan orang Islam yang kaya, karena kaya itu biasa saja. Yang khawatir itu yang tak mampu memanage kekayaannya. Jadi biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan. Sama saja dengan yang ngambil tenaga, dengan yang ngambil ilmu, dengan yang ngambil kedudukan. Yang membedakan cara memanage, cara mengolahnya. Kalau kita punya fikihnya jadi kebanggaan. Oh, Bapak cuma adzan? Iya. Saya punya sanad ke Bilal bin Rabah. Bacakan hadisnya. Dan itu kan jadi kebanggaan tersendiri. Fikihnya ada, jalannya ada. Nah, ini yang ingin saya tekankan dari nilai-nilai Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari satu hadis. Dari motivasi ini, kita evaluasi dulu. Sejauh kita membaca Al-Quran. Atau bahasa paling tepatnya gini, sepanjang. Karena di sini di sepanjang nih. Sepanjang kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagian mana yang sudah menjadi manar, mana yang sudah mencerahkan kehidupan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk kita lihat dalam hadis Nabi, tercantum di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 5027. Kita mulai dari hadis ini. Ini tadi saya pengantar ya, baru mukaddimah nih. Ini isinya ini. Jadi saya mulai gambarkan landscape-nya dulu supaya terbayang, oh dulu orang baca Quran begini, berubah jadi begini. Kalau kaya betulan, levelnya tertinggi. Kan ada 3 levelnya, masih ingat? Kaya banget, kebangetan kayanya. Nah, ini kok levelnya paling tinggi gitu. Kok bisa orang jadi paling kaya, kesibukannya hanya menyantuni aja. Gitu kan? Kok bisa orang ilmunya banyak, saking banyaknya hampir semua ilmu bisa dikuasai. Dan seterusnya. Maka kita mulai dulu dari Al-Bukhari nomor hadis 5027. Kita mulai dari sanad dulu pelan-pelan supaya kita bisa tahu bagaimana cara ulama memahami hadis, memaknai dan mengamalkannya. Saya senang kalau di hadis itu ada sanadnya baru ke matan. Ya, jadi nanti kita bisa belajar, oh kenapa si fulan? Ini nanti turunannya di kitab Musnad. Ya. Al-Bukhari menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Karena Imam Al-Bukhari tidak ketemu dengan Nabi SAW. Menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Saya highlight ini. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti jalurnya agak banyak. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu, hadis itu disebut hadis secara umum kalau memiliki 2 unsur. Unsur ini seperti sayap burung. Satu sayap bermasalah, dia nggak bisa terbang. Satu bagian dari 2 unsur di hadis bermasalah, kualitasnya menurun. Bahkan bisa menjadi masalah untuk tidak diamalkan. Pertama disebut sanad namanya. Apa namanya? Sanad. Transmisi orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dicari sampai kepada Nabi sumber pertamanya. Itu keunggulan dalam Islam. Dari mana dapatnya? Si fulan sampai ke Nabi. Dan itu pun ada 5 syarat lagi, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan setiap orang bisa klaim. Ya. Syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adad dhabiti 'anil 'adad dhabiti min ghairi syudzudin wala 'illatin qadihatin. Harus tersambung. Orangnya mesti adil kualifikasinya, mesti dhabit. Ya, adil itu nanti timbangan pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua dhabit, hafalannya kuat. Kuat itu nanti tidak berubah titik jadi koma, jadi muttarib hadisnya.
turun kualitas, bisa jadi hasan. Cuman titik koma. Ingatannya mesti konsisten, ya. Mesti konsisten ingatannya. Nah, kemudian setelah itu terus sampai tidak boleh ada aib pada orangnya, dicek dulu. Kalau misalnya suka ngarang-ngarang gitu kan, itu nanti hadisnya bisa ditolak karena sulit dibedakan mana karangan, mana hadis. Nanti ada 3M, ya, mungkar, matruk, dan maudhu'. Ini secara singkat saja dulu. Tentang hadis dhaif, dhaif jiddan, hasan, munqati' misalnya, mu'dal dan sebagainya, itu masalah sanad. Jadi kalau Anda dengar hadisnya dhaif, itu berarti sanadnya yang bermasalah. Kenapa harus dicek orangnya? Supaya tidak ada fitnah pada isi hadisnya. Pantas orangnya begini, yang meriwayatkannya saja tukang mabok misalnya. Gitu ya? Makanya dicek dari awal, kualifikasi orangnya mesti benar, terhormat karena yang disampaikan dari sosok yang paling terhormat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini hikmahnya. Supaya kita belajar cara bagaimana orang ini menerima hadis. Seperti apa perjuangannya, bagaimana merubah hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meneladani sesuai dengan profesi dan aspeknya, tinggal ambil orang itu. Kitabnya namanya Musnad, Bu. Yang paling populer Musnad Imam Ahmad. Contoh, Anda pengen punya anak pintar, yang hebat ilmu, ahli Quran, belajar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bagaimana cara belajarnya? Maka bisa dilacak dari hadisnya, 2000 hadis. Cek Musnad Ahmad, gimana perjalanan hidupnya. Sampai jadi mufti di usia 13 tahun. Ibu perempuan di Aisyah, berapa banyak ibu sudah ngaji hadis-hadisnya Sayyidah Aisyah. Orang tahunya beliau istri Nabi. Lupa kalau beliau itu seorang mufti perempuan. Lupa kalau beliau ahli kedokteran. Itu lihat figurnya, ahli kedokteran. Itu Sayyidah Aisyah. Seorang mufti, seorang pengajar, seorang dosen di kalangan sahabat. Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah itu perawat, Bu. Nurse. She was nurse. Ya, beliau seorang perawat, ahli di bidang perawatan. Itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Berapa hadis yang diriwayatkan? Antum seorang apa? Cek aja profesinya apa, lacak di kitabnya, lihat bagaimana perjalanan hidupnya, keluarkan hadis-hadisnya. Begitu cara kita mendalaminya. Nah, ini Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini sosok orang yang paling banyak terlibat dalam periwayatan hadis-hadis terkait Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau ngaji, mau menghafal Quran dan sebagainya, ini contoh paling ideal, tersambung dari tabi'in, itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Perhatikan komentarnya. Akhadtul Qur'ana an aqwamin. Saya itu kalau belajar Quran, saya belajar dari sekelompok orang-orang dari kalangan sahabat. Bukan satu dua guru. Ini menunjukkan satu, Al-Quran butuh guru. Nggak bisa sembarangan. Baca saja butuh guru, apalagi paham. Baca butuh guru, karena Al-Quran itu unik. Ada yang dibaca biasa tiba-tiba jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ada yang biasa alaihi jadi alaihu, alaihullah. Ya. Hurufnya sama, harakatnya bisa beda. Alif lam mim dengan alam. Kalau kita nggak tahu harokat, gimana cara bedakannya? Panjangnya, pendeknya, dan sebagainya. Mesti ada guru. Itu keutamaan Al-Quran. Sehingga terjaga antara bacaan, hafalan dengan tulisan. Saling mengkonfirmasi. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang paling menarik nih. Saya belajar itu tidak pernah melampaui 5 ayat. Paling banyak pun 10. Lalu saya pahami. Diajarkan oleh para sahabat. Ini artinya ini, maknanya ini, artinya ini, maknanya ini. Maka kami belajar Al-Quran dengan bacaan, ilmu, dan amalnya sekaligus. Manhajnya. Nanti standar perubahannya apa? Disebutkan dalam hadisnya. Baru kita masuk ke hadis. Jadi yang pertama kalau pengen ngaji dari bacaan mesti ada guru. Ya, makanya dulu itu dikodifikasikan oleh para ulama, dihimpun jadi tajwid namanya. Tahsin belum ada dulu. Adanya tajwid. Karena kalau sudah tajwid, itu tidak mengharuskan ada tahsin. Ya, awas catat kalimatnya. Apa tajwid definisinya? Ada kitab namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Itu kecil tipis tapi maknanya dalam. At-tajwidu lughatan al-isyanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat tarqiqi wa tafhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamatu luqiyya min al-hadrati nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi ada'i kitabillah ta'ala. Paham? Tidak.
Tajwid itu singkatnya menghadirkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukumnya seperti diajarkan Nabi. Jadi kalau mengajar Anda guru Quran, ajarkan yang baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, bacaannya bagus, ya sudah tahsin. Kenapa ditahsin? Karena diajarkannya tidak baik dan benar atau kurang baik dan benar. Nih, saya kasih rahasia. Kan setiap tempat kemudian ada satu rahasia ya. Di Sidoarjo rahasia, kan? Surabaya kemarin Al-Badar rahasia. Di sini saya kasih rahasia antara kita saja nih. Quran itu kalau dibacanya benar, itu Anda sekaligus belajar tajwid untuk memudahkan bacaan berikutnya. Ibu 20 ayat saja benar, itu kesananya akan mudah bacanya. Nah, itulah tajwid. Nah, ini tingkat pertama bacaan. Jadi kalau ketemu guru yang ketat, bersyukurlah pada Allah. Dikirimkan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan kita. Saya dulu ngaji, Pak, sampai kemudian ngaji riwayat itu. Saya dulu di Pasar Selasa di Tripoli, itu jaraknya lumayan. Pakai taksi datang, saya masih mendingan dapat 5 ayat Al-Baqarah di awal setoran. Ada teman yang kadang-kadang beberapa gitu cerita kisah, baru ta'awudz, a'udzu iqra ya bunai, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzu. Baik. Hasbuk ati bukra. Sudah ya, datang lagi besok. Anda nih dari sepanjang ya, sepanjang ngaji ketuban misalnya, ibu nih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bu, dzu, gigit sedikit, dzu, cukup ya bu, besok kesini lagi, ibu datang lagi nggak? Guru yang bagus tuh placement test dulu tuh, kayak tupel begitu kan, dicek dulu suruh baca. Ternyata ketika baca satu ayat itu sudah bisa menganalisis kelemahannya apa saja di lisannya. Besoknya datang dijelaskan, dibimbing satu-satu. Itu yang melakukan itu dulu namanya Imam Nafi'. Punya 2 murid hebat namanya Qalun dan Warsh dari Madinah. Bu, kalau orang Madinah itu ganteng tidak? Ganteng, putih tidak? Masya Allah, rambutnya lurus. Hidungnya mancung, Masya Allah. Yang ini tinggi, kulitnya hitam, keriting rambutnya, kemudian ya mohon maaf telinganya agak kurang mendengar dengan baik. Imam Nafi' itu, tapi disebutnya Nafi' Al-Madani dari Madinah. Kalau Quran sudah masuk pada diri seseorang, merubah segalanya, nggak ada semua timbangan fisik. Beliau itu keunggulannya satu, bisa melihat kesalahan orang dari gerakan bibirnya saja. Imam Nafi' Al-Madani. Yang kedua, setiap beliau bicara keluar harum dari mulutnya. Keluar, tercium bau aroma harum dari mulutnya. Saking dahsyat Quran dalam dirinya. Biasanya orang kan meninggal dulu baru harumnya tiba. Ini hidupnya sudah dengan Quran. Itu ketika bicara keluar bau wangi. Nah, kalau ngaji riwayat tuh tahu tentang Imam Nafi'. Punya 2 murid nanti Qalun dengan Warsh. Itu kalau sudah melihat muridnya baca, walaupun telinganya kurang mendengar dengan baik, cuma melihat tahu gerakan dari gerakan bibirnya. Nah, itu cara baca. Setelah benar bacanya, pindah ke tilawah. Nah, cara memahaminya ini yang mau saya katakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini poinnya. Saya cuma punya waktu sampai jam 6 ya. Supaya kita maksimalkan dengan baik. Terserah kalau Anda mau sampai zuhur silahkan. Saya jam 6 pamit. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Khairukum, standar 1. Kalau Anda ingin mengecek berhasilnya tidak bacaan dan kajian Al-Quran, standarnya ini. Awas, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, sekali lagi ya, saya ingatkan nih. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi keistimewaan Quran itu bisa merubah dan mengangkat kita dari tidak baik menjadi yang terbaik. Lihat kalimatnya, dari belum baik menjadi yang terbaik. Kalaupun sudah baik, dinaikkan levelnya kepada yang terbaik. Maaf, khair itu baiknya bagaimana? Karena nanti ada 6 kebaikan di Al-Quran. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 salih, 6 birrun. 6 itu. 1 apa? Thayyib. Thayyib itu asalnya kebaikan fisik. Fisiknya sehat, fisiknya bagus.
Makanya hubungannya selalu dengan makanan. Tayyib pertama di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Bahasa singkatnya, hai semua manusia, silahkan konsumsi makanan, cari kerja supaya bisa makan dengan cara yang halal dan yang membaikkan untuk fisik, yang menyehatkan. Silahkan makan yang menyehatkan. Satu kalimat, satu ayatnya dipakai, sehat tubuh kita. Satu ayat ini aja. Silahkan hobi apapun asal menyehatkan tubuh. Jangan konsumsi yang tidak menyehatkan. Nah ini tayyib. Jadi kalau nanya orang Arab, kayak halak ya akhi, dijawab alhamdulillah tayyib. Tayyib itu artinya apa? Fisik saya baik nih, sehat. Tapi ada orang fisiknya sehat, fisiknya baik, belum tentu dia punya sifat yang baik. Kan? Belum tentu punya sifat yang baik. Kan ada dulu tuh namanya tayyib. Fisiknya sehat, bagus, tapi kan 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang dia. Gak tahu apa masalahnya itu. Nah, ada orang fisik bagus, pakai jas, pakai dasi, tapi kok pencuri juga, penipu juga, tidak punya sifat baik. Ketika kebaikan fisik diisi dengan kebaikan sifat, maka berubah katanya dari tayyib menjadi khair. Jadi apa? Al-Quran itu bisa memberikan sinar pada diri kita sehingga mengaktifkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Kalau orang semua sifatnya sudah baik, jujur, sabar, rendah hati, itu sifat. Kalau sifat ini dikumpulkan seluruhnya menjadi takwa namanya. Ya, secara singkatnya itu takwa itu akumulasi, gabungan dari semua sifat baik. Kenapa setiap ada ibadah selalu bersanding dengan takwa? Karena ibadah itu menjadi stimulan, ya, untuk mengangkat semua sifat itu supaya keluar jadi baik. Barusan sholat kan? Apa ukuran keberhasilannya? Kalau pahala tergantung keikhlasan. Keberhasilan tampak dunianya itu dari kebaikan kita setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ukurannya itu. Nah, Quran ini harus merubah kita untuk menampilkan sifat-sifat baik yang nanti sifat ini diteruskan ke semua bagian tubuh kita. Jadi kalau masuk ke mata, maka lihat yang baik. Kalau masuk ke lisan, bicara yang baik. Kalau masuk ke telinga, dengar yang baik. Sampai ke ujung kaki. Quran itu begitu. Nanti dari sifat jadi sikap. Ketika sifat menjadi sikap, itulah ma'ruf. Makanya kebaikan itu diajak, kebaikan yang diperintahkan disebut ma'ruf. Ketika mengajak pakai khair, ketika diperintahkan pakai ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil. Kenapa ya'muru pakai ma'ruf? Karena nggak mungkin kita perintahkan orang kalau kita nggak pernah contohkan. Ayo ke masjid jamaah, kata bapaknya. Tapi bapaknya nggak pernah ke masjid. Anaknya bilang, bapak juga tidak. Abah juga belum berangkat. Karena itu menggunakan ma'ruf. Tak mungkin ada ma'ruf kalau tidak ada khair. Nah, Quran itu paling minimal, itu merubah pemiliknya untuk menampilkan sifat-sifat baik dalam dirinya. Itu semua standar. Mau Anda baca, mau Anda mengkaji, mau Anda menghafal. Kalau tidak merubah menampilkan sifat baik, maka standarnya itu belum tercapai. Anda silahkan hafal Quran 30 juz. Tapi kalau tidak merubah Anda jadi lebih baik, Anda gagal. Cuma lelah dalam menghafal. Qurannya cuma nyampe sini nih. Di lisan. Belum nyampe sini. Dari mana taunya? Ya, dari Quran sendiri. Surah berapa? Surah 35, Fatir. Ayat berapa? 32. Apa bunyinya? Coba cek paling kiri sebelah atas tuh. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini yang paling dahsyat, itu yang terakhir nih, fadlul kabir, anugerah Allah itu. Apa itu sabiqun bil khairat? Jadi kalau orang ngaji itu setelah mengaji, berubah sifatnya, terbawa kebaikannya, dan dia ingin menampakkan itu dalam kehidupannya, cepat berubah menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa ada orang, ini dari Quran sendiri, dia menghafal, dia baca, tapi setelah itu menjadi zalim. Karena salah cara belajarnya. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u kulli syai'in laisa fi mahalli. Ini apa? Gelas. Apa fungsi gelas? Menampung air untuk diminum. Ada gayung di kamar mandi, menampung air untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu orang zalim. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu.
Dia khatam itu di lisannya, tapi nggak nyampe ke hatinya. Maka dia bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Zalimul li nafsi. Quran tidak merubah dia menjadi lebih baik. Hafal ayat, la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Hafal ayatnya, khatam dibacakan. Tapi setelah kajian mencela. Saling tuduh, saling menjelekkan. Untuk apa? Quran mana yang dibaca? Bagaimana cara bacanya? Dulu orang belajar Quran dari mencela jadi mencinta, dari memukul jadi merangkul. Ayatnya jelas, tampil. Ini kan jadi masalah dan bisa menjadikan Quran sebagai peluru untuk menyerang orang lain. Quran mana yang dibaca? Apa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini terjadi. Dan itu diisyaratkan baik dalam Al-Quran dalam hadis. Ada pertengahan, level tengah, paket hemat namanya. Wa minhum muqtasid. Muqtasid itu baru mencoba memperbaiki. Ciri khasnya biasanya paket hemat ini mojok-mojok, nempel ke dinding, di tiang-tiang, baru ngulang-ngulang gitu. Ya, Mas jadi imam ya? Saya nanti saja yang lain dulu gitu kan. Nah, ini paket hemat. Baru untuk pribadinya. Bagus, baru tengah-tengah. Tapi yang paling bagus bagaimana? Ketika dia mencoba memahami menjadi lebih baik. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, dia perjelas. Kalaupun tidak baik, dia tinggalkan. Dia jaga lisannya. Sehingga dia tidak berpotensi mengurangi pahalanya dengan perbuatan buruk yang kemudian terjadi. Baca Qur'annya, dapat pahala dengan keikhlasan. Setelah itu mencela, hilang bacaannya, hilang pahalanya, ditransfer kepada yang dicelanya. Hadis Muslim. Nah, ini jadi PR kita sekarang. Ya, jadi jangan berharap dulu persatuan, kalau menata diri pun belum maksimal. Bagaimana menjadi pribadi Qurani yang baik itu? Nah, jadi bagian pertamanya khair. Nah, cara belajar untuk sampai ke tahap itu bagaimana? Itu ada levelnya. Ya, kritik aja ada levelnya. Pedas level 1, pedas level 2, gitu kan? Manis level 1. Quran itu ada levelnya. Maka yang pertama, ta'allama. Belajarnya mesti ta'allum. Ada ta'allama, ada tafaqqaha, ada darasa. Itu beda. Ya, darasa ya darusu, darusan wa dirasatan. Tempatnya disebut dengan madrasah. Ayo ngajinya yang benar ya, kembalikan ke kitabnya. Saya sampai sekarang masih ngaji, Bu, Pak. Sampai sekarang kitab-kitab tuh baca. Saya kalau ngaji tafsir, itu kitab-kitab yang ada, itu saya beli dari kitab-kitab, saya jejerkan tuh. Dari yang klasik sampai yang kontemporer. Dari At-Tabari, Tanwirul Mikbasnya Ibnu Abbas, terus sampai ke yang Tahrir wa Tanwirnya Ibnu Asyur. Disertasi saya itu mengkaji tafsir 30 juz. Tahrir wa Tanwir, Al-Ilalun Nahwiyah, Inda Tahir Muhammad Tahir bin Asyur, min khilali tafsirihi At-Tahrir wa Tanwir. Itu dijejerkan tuh. Ada yang nggak ada, tapi videonya ada. Seperti Syekh Sya'rawi, jejerkan. 1, 2, 3, 4. Terus satukan. Nah, ini kitab yang kita tampilkan. Ya, kalau mengandalkan terjemah, mengandalkan Google saja, nah, repot nanti. Nggak maksimal. Untuk memudahkan, nanti kita gambarkan. Makanya sering kadang-kadang ada papan tulis untuk menguraikan, supaya bisa divisualisasikan. Intisarinya ini. Itu dari kitab itu. Ya, bukan dari YouTube, bukan dari Google. Ya, ngajinya bukan tabaya tubuh, YouTuban, dengan tak-taka yu taktiku, tektokan, gitu kan? Fasbaka yu Facebookan, gitu ya. Kita kembalikan ke sorof. Kalau ngaji sorof, nahu kita ngaji dari jurumiyah sampai alfiyah. Al-kalamu wa lafdul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatu ismu wa filun wa harfun wa amal ismu wa kalimatun dalat ala malan fi nafsi, dan seterusnya sampai ke alfiyah. Ya, wala Muhammadan huwa ibnu Maliki. Apalagi? Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inu allaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badda biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'tib wa bisabkun haizun tafdila mustawjibun tana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali wa lahu fi darajatin akhirah. Masuk kalamuna lafdun mufidun kasdakim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal sampai terakhir 1002 bait. Itu tesis saya di S2. S2 saya itu alfiyah. S3-nya Quran. Jadi saya itu dari kecil mencintai Quran, memulai dari bahasa. Karena semua ulama mulai dari bahasa. Tidak mungkin tahu Quran dari kalau nggak berbahasa.
Baru talaqi. Saya ngambil tafsirnya dari Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, Syekh Tantawi Jauhari. Ngaji langsung dari beliau. Di Masjid Bu'ath waktu itu. Jadi pulang saya dihadiahi kitab tafsirnya Al-Wasit. Kemudian kita berangkat lagi ngaji fikih. Fikih ngaji di mana? Ada Syekh Wahbah masih hidup, saya ngaji dengan Syekh Wahbah. Alhamdulillah dua guru saya ini terakhir kami bertemu sebelum meninggal di stasiun TV yang sama. Jadi saya ngasuh kajian di stasiun TV Tawasul namanya di Libya. Itu Syekh Tantawi sebelum meninggal datang, kami di satu channel yang sama. Syekh Wahbah sebelum meninggal pun di channel yang sama. Kita ngaji 4 mazhab. Ngaji itu begitu. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya mau cerita tentang kalimat hadis nabinya. Kalau kita ingin berubah jadi baik, darasa itu baru pengantar. Darasa itu mengeja, lihat terjemahan sebagai pengantar. Tapi kalau ingin isinya merubah kita lebih baik, rubah menjadi ta'allama. Khairukum man ta'allama. Apa itu ta'allama? Satu ada ta'nya. Dua ada alima. Tiga ada tasydidnya. Tiga ini yang kita bahas dengan cepat. Ta, dalam ilmu sharaf itu ada beberapa makna. Di antara makna utamanya adalah menunjukkan pada kesungguhan dan keseriusan. Jadi kalau mau ngaji Quran itu mesti sungguh-sungguh. Serius. Nggak bisa setengah-setengah. Ya, walaupun sekedar membaca, sungguh-sungguh. Kalau kita niatkan sungguh-sungguh, nanti Qurannya datang. Kalau setengah-setengah, pilih-pilih, seenaknya saja, tidak konsisten, susah. Kajian tafsir juga begitu, nanti diuji itu. Ya, mesti ada kesungguhan yang pertama. Yang kedua, ada ilmunya yang dicari, bukan sekedar bacaannya. Apa petunjuk pengetahuan yang ada di dalamnya sebagai pedoman kita berkehidupan. Contoh begini, ya, bedakan ngaji derasan. Ngaji derasan itu ngaji biasa untuk khataman ya, dengan ngaji pengetahuan. Ngaji derasan itu fungsinya menenangkan hati. Salah satunya. Jadi kalau sedang gelisah bu, sedang ada masalah pak, salah satu solusinya ambil wudhu, buka mushaf. Minimal hati akan tenang. Dan yang lebih dahsyat, kadang yang dibuka itu ayatnya sesuai dengan apa yang kita alami. Itu yang luar biasa dari Quran. Ya, itu yang luar biasa tuh. Kalau nggak percaya silakan, ambil wudhu, buka mushaf, buka aja, baca. Saat dibaca itu tiba-tiba air mata mengalir, tenang aja. Walaupun solusi belum datang, tapi hatinya tenang. Nah, jiwa yang tenang itu melahirkan pikiran yang cemerlang. Catat bikin status tuh. Ya, kalau sudah tenang itu muncul solusi pelan-pelan. Itu Quran tuh fungsinya begitu, memberikan keterangan, ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Nah, Quran itu disebut zikir di Quran. Jadi kalau kita sedang baca Quran, sedang berzikir. Dari mana ayatnya? Quran surah 15. Ayat berapa? 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Apalagi penghafal itu 4 kali zikir. 4 kali zikir. Dibandingkan dengan yang baca, penghafal itu punya 4 keistimewaan, 4 kemuliaan, 4 kali lipat zikirnya. Karena penghafal Quran disebutkan sebagai yang sedang berzikir 4 kali di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Makanya penghafal Quran yang benar, kalau menghafalnya bagus, naik mobil hafal, pengulang murojaah, jalan murojaah, itu pribadinya semakin tenang. Kata para ulama, kalau orang hafal Quran, ciri khasnya pertama jadi lembut. Kalau hafal hadis, punya hujah yang kuat. Kalau dia paham fikih, dia punya konstruksi logika yang matang. Jadi kalau dia sudah Qurannya bagus, hadisnya bagus, fikihnya, usul fikihnya bagus, nah itu bagus. Cara berfikirnya bagus, logikanya bagus, hujahnya kuat, dan akhlaknya utama. Itu kata Imam Nawawi punya 4 keistimewaan. Di kitab At-Tibyan namanya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Wa dhaharat diyanatuhu. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Wa ishtaharat siyanatuhu. Kalau Anda cari guru yang baik, 4 kualifikasi, pakar di bidangnya. Yang kedua, taat agamanya. Yang ketiga, punya ma'rifat pada Allah yang baik, sehingga kenal siapa dirinya. Tidak berkata kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak mengeluarkan fatwa yang tidak disukai oleh Allah. Yang keempat, akhlaknya mulia, pantas ditiru. Nah ini bagian yang awal nih, tak ada kesungguhan di dalamnya. Alima, nah kalau tadi darasa itu hanya menenangkan hati, tambahan untuk khatam, menambah pahala. 1 hurufnya berapa? Ah itu ibu kalau ngitung. Kalau pakai ilmu arud, di bahasa itu ada 4 ilmu terapan bu. 1 nahwu, kedua saraf, ketiga balaghah. Balaghah bagi 3 lagi, ya, ma'ani, bayan, badi'. Yang keempat arud.
Arud itu bukan hanya ilmu untuk menyusun syair. Tapi saat yang bersamaan kita bisa membedakan mana syair, mana Quran, mana hitungan pahalanya. Itu. Sampai di situ karena saya belajar tuh, saya nulis kitab di ilmu arud. Ya, saya nulis kitab di ilmu arud. Ya, ini cukup menarik. Misal gini, di arud itu ada 16 rumus. Ini maaf ya, kita urutkan dulu. Ada tawil misalnya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifana bki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Ada rojas, mustaf'ilun 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 sautu safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazailun uqayqali qataftuhu min wajhatin min fini hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali wali ya wailali faqultu la tuwalwili wa bayyinul lu'lu'ali qalat lahu hina kadha in radid bil muqali kahatan kakailali tabtabuli. Coba ulang tuh ya. Nah, madid ini yang paling populer. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu asalnya iramanya irama-irama syair. Irama syair. Nah, yang mau saya katakan gini, kenapa ini saya tampilkan bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Sebagus-bagusnya irama syair nggak bisa dipakai baca Quran. Langgamnya nggak bisa dipakai karena Quran itu khas pakai irama tajwid. Nggak bisa dipakai irama syair. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, apalagi itu Ubay bin Ka'ab luar biasa. Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh Nabi bacain Quran saking bagusnya. Sebagus-bagus bacaan sahabat nggak pernah pakai irama syair. Anda pernah nggak misalnya dengar surat Ad-Duha dibaca pakai iramanya madid? Yang tola al-badru wadduha wallaili idza saja. Ada kabur jemaah. Nah, ini untuk membedakan terapan kaidahnya bagaimana. Jangan pakai bacaan Quran dengan langgam yang aneh-aneh. Jadi tidak perlu ada langgam Sunda, langgam Jawa, langgam ini nggak usah karena Quran punya langgamnya sendiri yaitu tajwid. Tajwid itu dahsyatnya kalau Anda baca panjang pendeknya keluar algoritma kita pribadi dalam bacaan Quran. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Keluar algoritmanya. Ciri khas kita baca itu keluar. Jadi paham, oh ini Ustadz Fulan, oh ini Ibu Fulan. Walaupun kelihatan bacaan biasa, tapi iramanya khas. Jadi gak usah terlampau kreatif yang melahirkan persoalan. Imam Masjid Al-Manar membaca di kesempatan maghrib, irama Maluk Tadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar jemaah. Itu pahamnya tuh begitu. Jadi syair itu nanti unsurnya 4 itu. Ada khayal, imajinasi, ada fasohah, kefasihan, ada uslub gaya. Yang keempat ada musiqah, ada musiknya, ada iramanya. Itulah sebabnya ketika Barat mengcopy paste itu, ditarik ke mereka, ditemukan notasi. Jadi apa kemudian? C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, G, A, B, C, D, A, B, C, D, di situ jadi irama nanti jadi notasi, jadi not balok dan sebagainya. Itu ditarik lagi jadi musik murni. Itu bedanya tuh dulu. Di framing sama orang, Quran sama dengan musik. Nah, itu yang salah tuh. Dosa tuh dia sampai di akhirat tuh dihisab tuh. Ya, kalau saya sudah abaikan. Saya enggak ada. Kalau yang nggak penting tuh abaikan saja. Nggak penting abaikan. Jaga diri kita. Kita itu punya musuh satu, jangan ditambah-tambah. Setan tuh udah berat banget itu. Udah berat banget tuh. Dalam tidur masuk, nah ini masuk, nggak usah ditambah-tambah. Yang nggak penting tuh abaikan saja. Kan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab loh. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan. Perbaiki diri kita yang baik. Nah, maka dari itu, saya ingin katakan satu untuk mengukur Quran itu benar bagaimana bacaannya. Satu. Jadi nggak benar, jangan baca Quran diiringi musik tertentu, langgam tertentu, itu nggak betul. Saya nggak terlalu suka musik tuh, nggak terlalu suka. Ya bukan berarti menyimpulkan hukum beda dan sebagainya. Saya menghargai hukum, tapi karena kita di Quran frekuensinya beda. Saya jalurnya lebih senang ke Quran. Ya. Nah, tapi saya riset tentang itu untuk tahu hukum. Nah, yang paling menarik Bapak Ibu tadi bicara pahala. Di ilmu arud tuh begini, yang dibaca itu yang dituliskan. Bukan yang ditulis disimpulkan jumlahnya. Ini alif lam mim. Hurufnya berapa? 3 yang ditulis 1 2 3. Tapi yang dibaca alif alifun. Arud tuh begitu. Alifun alifun tuh berapa hurufnya? 3 lagi. Ya, alifun alifun. Alifnya itu ketika dapat harokat ada hamzahnya. Hamzah berapa huruf? 4 huruf sendiri. Ha, mim, zal, zai dengan
Ta. Jadi kalau setiap huruf ada 3 huruf lagi, ada 4 huruf lagi, ada sekian huruf lagi. Alif lam mim itu berapa huruf jadinya? Tidak terbatas. Orang yang baca Quran dengan hitungan alif lam mim 30 nih, tulis 30. Tapi orang yang tidak pernah menghitung diberikan pahala tanpa hitungan. Itu yang dimaksud man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Nah, asyru hasanat itu bahasa standar, 10 itu standar. Paling standarnya 10. Itu turunan dari mana? Quran surat 6. Ayat berapa? 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau ke sedekah ayat 261. Surat berapa? Surat kedua. Biasanya dihitungnya 700 kan? Ayatnya itu belum sempurna karena dipotong di tengah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Cuma sampai sini dipotongnya, Ustaz. 1 kali 7 kali 100 700. Enggak diteruskan ayatnya. Kalau diteruskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa lima yasha di situ? Yang tidak pernah berhitung. Anda infak Jumatan tuh misalnya di Almanar ada kotak jalan. Itu bukan mobil-mobilan ya. Tak infak tuh. Tak infak. Anda masukkan 1000, dihitung 700. Lumayan 700.000. Ditulis 700.000. Tapi bagi yang tidak pernah berhitung mungkin dikalikannya bisa 1 miliar, 2 miliar bergantung kadar keikhlasannya. Baca ayatnya lengkapi gitu. Nah, itu jarang kita ulas. Kenapa? Karena baru darosa belum ta'lam. Jadi itu menambah keikhlasan sekaligus meningkatkan kualitas iman. Nah, itulah yang Nabi sampaikan. Kalau kajian kita ke Quran ingin membuat kita lebih baik, 1 sungguh-sungguh ngajinya, yang kedua keluarkan aspek pengetahuannya. Yang ketiga ada tasdidnya. Tasdid itu dari kata syiddah, sesuatu yang nggak mudah. Makanya hurufnya double. Double itu 2 kali lipat motivasinya. Ya, jadi kalau Anda ingin menemukan yang begini, tidak mudah perjuangannya. Apakah Anda kira datang ke sini langsung tiba-tiba datang? Tidak. Nulis waktunya, ada yang nginep, ada yang pengen sub pertama, ada yang dorong, ada yang ini. Butuh perjuangan, Pak. Nyari jodoh aja butuh perjuangan. Masa nyari Allah nggak ada perjuangannya? Ya. Itu. Nah, ini bagian pertama. Jadi tugas Majelis Tabligh apa? Nah, ini saya menyimpulkan ke situ. Tugas Majelis Tabligh harus menyiapkan kadar-kadar ahli Quran yang bisa memahami dengan ilmu dan mengajarkannya. Karena di Muhammadiyah itu dasarnya sederhana, di MKCH Al-Quran dan Sunnah. Gerakannya ada 4. Gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan tanwir. Gerakan Islam namanya harakah Islamiyah. Islamiyah itu ada ya nisbah, ada tak sifat. Taknya membentuk karakter, yaknya nisbat. Jadi semua yang masuk ini di persyarikatan ini mesti punya karakter Islami. Sudah Islami belum tuh? Bicaranya Islami enggak? Kerjanya Islami enggak? Dakwah, bagaimana nilai Islami itu dipancarkan dalam kehidupan? Tajdid, ada perubahan, nilainya diterapkan dalam kehidupan. Ada hadis di Abu Daud nomor 4291 di sahihnya. Nanti Imam Syakhawi itu punya kitab bagus di halaman 149 itu nanti ada satu hadis dari Abu Hurairah. Ya, innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujadidu laha dinaha. Allah itu akan menyiapkan, mengutus orang-orang pilihan di setiap 100 tahun yang bisa menghadirkan tajdid tentang agama dalam lingkup kehidupan.